Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sistem point of sales atau pos sederhana yang telah saya buat. Untuk pendahuluan sistem ini adalah digunakan untuk mengelola transaksi jual beli di toko. Dengan sistem pos, toko bisa memproses transaksi pembelian, mengelola produk, menghitung total belanja, dan mencetak struk dengan mudah. Ada beberapa kelas yang dibutuhkan, antara lain kelas produk, kelas keranjang, kelas transaksi, yang terakhir adalah kelas laporan. Dan fitur minimal yang diperlukan untuk membangun aplikasi point of sales, yang pertama yaitu tambah atau hapus produk dari keranjang, hitung total belanja, cetak struk, dan laporan penjualan. Mari kita masuk ke penjelasan tentang kelas-kelas yang ada atau yang diperlukan dalam membangun aplikasi point of sales ini. Di sini ada dua folder. Yang pertama bin untuk menangani main dart. Yang kedua lib untuk menangani kelas-kelas yang dibutuhkan dalam aplikasi POS. Kelas pertama yang akan kita bahas adalah kelas produk. Ada beberapa atribut yaitu nama, harga, dan stok. Di dalamnya terdapat metode tampilkan info yang digunakan untuk menampilkan informasi terkait dengan produk. Kelas selanjutnya adalah kelas keranjang. Di dalam kelas keranjang ada beberapa metode penting, yaitu tambah produk untuk menambahkan produk ke keranjang, hapus produk untuk menghapus produk dari keranjang. Selanjutnya metode tampilkan keranjang untuk menampilkan isi keranjang setelah kita inputkan. Dan metode hitung total untuk menghitung total belanja dalam keranjang serta kosongkan keranjang ini setelah transaksi selesai. Selanjutnya yaitu kelas transaksi. Di kelas transaksi kita memiliki atribut seperti tanggal, item pembelian, dan total yang berisi total harga dan dari transaksi tersebut. Metode cetak struk ini digunakan untuk menampilkan struk pembelian. Kelas yang terakhir yaitu kelas laporan. Di kelas laporan menyimpan riwayat transaksi yang telah dilakukan dan menyediakan fitur untuk menampilkan laporan penjualan. Fitur ini berguna untuk melihat transaksi yang telah terjadi serta penjualan yang tercatat. Ada daftar transaksi yang disimpan dalam array, yaitu selanjutnya ada metode untuk menambahkan transaksi ke laporan. Selanjutnya ada metode untuk menampilkan semua laporan penjualan. Setelah kita selesai membahas kelas-kelas yang diperlukan, mari kita masuk ke fitur-fitur minimal yang harus ada dalam aplikasi. Fitur pertama yaitu tambah atau hapus produk dari keranjang. Fitur ini ditangani pada kelas keranjang, yaitu dalam metode tambah produk dan hapus produk. Tambah produk akan menambahkan produk, sementara hapus produk digunakan untuk menghapus produk dari keranjang. Fitur selanjutnya yaitu hitung total belanja. Hitung total belanja juga ditangani dalam kelas keranjang, yaitu dalam metode hitung total. Setelah produk dimasukkan ke keranjang, sistem akan menghitung total berdasarkan jumlah produk yang dibeli menggunakan metode hitung total ini yang berada dalam kelas keranjang. Selanjutnya yaitu cetak struk.
cetak struk cetak struk. Selanjutnya cetak struk ditangani dalam kelas transaksi. Setelah transaksi selesai, sistem akan mencetak struk yang berisi rincian produk yang dibeli dan total harga. Fitur ini diimplementasikan dalam metode cetak struk di kelas transaksi. Fitur yang terakhir yaitu laporan penjualan. Sistem ini juga menyediakan fitur laporan penjualan yang menampilkan semua transaksi yang telah dilakukan, termasuk tanggal dan total belanja. Setelah pembahasan selesai, saya akan melakukan demo atau uji coba sistem saya. Kita buka terminal, kita jalankan MainTag. Di sini ada beberapa pilihan menu. Yang pertama, tampilkan produk, tambah produk ke keranjang, hapus produk dari keranjang, tampilkan keranjang, proses transaksi, tampilkan laporan penjualan, dan yang ketujuh adalah keluar. Kita mulai untuk menampilkan produk. 1. Di sini ada daftar nama produk, ada kopi, teh, dan roti serta harga dan stoknya. Selanjutnya kita akan menambahkan dua produk ke keranjang. Produk yang pertama yang kita tambahkan misalnya kopi, jumlahnya 2. Setelah itu kita akan menambahkan lagi misalnya roti, jumlahnya 4. Setelah kita menambahkan ke keranjang, kita akan uji untuk menampilkan keranjang sesuai dengan yang kita beli, yaitu 4, tampilkan keranjang. Produk yang telah kita beli tadi sudah masuk ke dalam keranjang. Jika kita ingin menghapus salah satu, kita menggunakan perintah yang ketiga, yaitu hapus produk dari keranjang dengan mengisikan nama produk. Kopi. Setelah ada pesan kopi dihapus dari keranjang, selanjutnya kita cek lagi di keranjang apakah sudah beneran terhapus. Dan benar, di sini tinggal sisa roti. Selanjutnya kita akan proses transaksi. Maka transaksi berhasil diproses dengan mencatat tanggal dan total bayar. Setelah proses transaksi selesai, kita bisa menampilkan semua transaksi dalam menu laporan. Sini, ini ada laporan penjualan. Yang terakhir adalah keluar dari aplikasi nomor 7. Baik, demikian penjelasan tentang sistem point of sale yang telah saya buat. Sistem ini dapat membantu toko dalam mengelola transaksi dengan cara yang lebih efisien, memungkinkan pemantauan stok, penghitungan total belanja, dan pencatatan transaksi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.